Oke Bapak Khairul Arif, kita Ya, memang tadi beberapa obrolan memang betul-betul ya. hangat ya, tahapan demi tahapan sudah dilalui, kemudian juga calon-calon kandidat syarat-syaratnya sudah Syarat-syarat dibicarakan sudah, juga. jadwal Tinggal juga satu sudah. lagi ini Pak Bapak Ketua Pilwana Bapak Khairul Arif. Iya bang. Ini kan dari tahapan-tahapan demi tahapan itu juga ada tahapan penetapan calon pemilih. Iya. Mungkin saja disebut dengan DPT, kemudian ada nanti syarat-syarat pemilih itu apa saja, ada Ya. yang berdomisili di kampung, ada yang tidak. Ini kan perlu juga diberitahu ke publik, ke masyarakat banyak. Kemudian tentu kerja panitia ini menetapkan juga calon pemilih berapa banyak sih. Sebelum dikatakan ini pemilih terbanyak, suara terbanyak. Nah, sebenarnya ini menentukan berapa banyak suara, tentu tahapan ini perlu dilakukan oleh panitia. Kalau bisa Bapak Khairul Arif minta dijabarkan dan dijelaskan di depan para pemirsa kita ini supaya masyarakat kita lebih tahu. Terkait tentang pemilih lagi ya bang ya. Khususnya bang untuk di negara Sin juga ada kurang lebih 6.000 lebih DPT yang ada di negara Sin juga. Ini berdasarkan di Pilkada dan Pilpres kemarin. Ya, kemarin. Oh, itu data ke KPU ya? Iya, dari KPU. Berarti rujukan awalnya adalah data KPU ada sekitar 6.000 lebih. 6.000 lebih. Itu data awal atau kita Itu sebut kemungkinan di Pilwana ini berkurang atau bertambah atau bagaimana? Mungkin ada pengurangan, ada penambahan. Misalkan yang meninggal, ada juga yang baru berumur 17 ke atas gitu bang. Kemarin belum cukup umur. Belum, ya. Sekarang udah cukup umur. Ya. Oh iya, bisa jadi ya. Terkait tentang ini, tentunya kita mengambil data dari KPU bang, atau melalui DPMD, kita namakan dengan data DPMP, DP4. Kemudian nantinya habis tahapan, sekarang kan tahapan penjaringan, kemudian besok tahapan pencalonan. Tentunya kami juga mempersiapkan panitia khusus untuk melakukan pencoklitan. Di sana ada DPS nantinya bang, kemudian ada DPS, apa itu DPS? Pemilih sementara. Oh, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Kemudian langsung kita umumkan, inilah orang-orang DPS. Nantinya jika ada masyarakat atau sanggahan atau laporan-laporan, nanti akan kami perbaiki. Kemudian terakhir itu adanya nanti penetapan DPT. Oh, daftar pemilih tetap ya? Pemilih tetap. Di sana dilaksanakan oleh panitia. Seperti tadi, ada yang telah meninggal sesuai dengan DP4 kita coret. Kemudian ada juga generasi muda yang sebelumnya belum 17, kemudian sekarang udah 17, artinya ada penambahan. Berarti panitia juga melakukan pendataan ulang ya? Pendataan ulang oleh panitia, tapi bukan kami. Itu namanya ada panitia yang dibentuk PPDP, PPDP namanya bang. Yang membentuk itu, timnya itu siapa? Itu tuh khusus dari wewenang dari panitia. Oh, wewenang dari panitia yang menentukan orang-orang selaku apa nama istilahnya? PPDP. PPDP ya. PPDP. PPDP apa? Panitia pencoklitan data penduduk. Oh, PPDP ya. Panitia pencoklitan data penduduk. Oke. Ini khusus bang. Ini khusus untuk negara Sin untuk maunya terkait tentang PPDP ini. Tentunya di sini akan ada perbaikan data. Tentunya dengan kekurangan kami atau dengan kekurangan panitia hanya 5 orang, kemudian kami akan persiapkan dari 6.000 lebih data. Tentunya kami inginnya panitia PPDP ini juga memiliki pengalaman terkait tentang pengelolaan dari data ini melalui seperti paham dari penggunaan komputer, media sosial, agar kami panitia yang 5 atau 8 orang ini tidak kewalahan nantinya bang. Oh, itu kan khusus untuk bang. Khusus untuk ya. Ini bukan aturan dari pemerintah. Cuma keinginan dari panitia kalau bisa itu adalah anggotanya terdiri dari orang-orang yang paham teknologi lah. Contoh bisa memainkan komputer, bisa memainkan Android sebagai menginput data kembali ya. Ini khusus dari panitia ya. Khusus dari panitia. Agar panitianya terbantu dalam melaksanakan tugas itu. Ya, boleh-boleh saja sih karena kriteria itu ditentukan oleh panitia karena dia yang akan membantu pekerjaan panitia. Kemudian nantinya bang, kalau kemarin TPS di negara kami itu 18 TPS dan terkait tentang TPS hampir sama dengan jumlah TPS hampir sama ya. Cuman terkait tentang anggotanya lagi bang, anggota KPPS yang melakukan pemungutan suara. Kemarin
khusus anggota 7 orang. Kalau sekarang untuk Pilwana itu 5 orang. 7 orang tuh di pilkada ya? Iya, di pilkada. Tapi di Pilwananya ini Pilwana hanya 5 orang, Bang. Oh, 5 orang. 5 orang, kemudian dibantu oleh tenaga keamanan dan tenaga pembersih. Artinya berbeda dengan pilkada, dengan jumlah orang tersebut. Jumlah orang, ya. Mungkin berbeda anggaran juga kali. Beda, pasti. Iya. Kemudian ini juga perlu dipertimbangkan khusus untuk masyarakat yang ada di Negari Sintu, Bang. Berbeda aturan yang Pilwana dulu atau pemilihan wali negari periode kemarin dengan sekarang. Bedanya seperti ini, Bang. Kalau pemilihan wali negari kemarin, anak negari boleh memilih. Dimanapun dia berada? Iya, dimanapun dia berada. Tapi bisa pulang kampung ketika saat memilih? Boleh memilih. Itu periode sebelumnya? Periode sebelumnya. Kalau hari ini? Kalau khusus untuk Pilwana serentak ini, kami bicara berdasarkan aturan ya, Bang. Ya. Aturan dan kemudian hasil BIMTEK kami. Yang boleh memilih di Pilwana ini, yaitu masyarakat atau warga yang telah memiliki KTP dan KK berdomisili di negari tersebut. Walaupun dia orang luar. Ya. Misalkan seperti Sumando, Bang. Sumando kan ada juga kemudian datang ke tempat. Iya. Mana tahu ada dari dia datang dari negeri luar ya. Iya. Kecamatan lain, tetapi karena udah lama di sana, udah berdomisili di sana atau bikin rumah di sana, beli tanah di sana. Minimal 6 bulan sebelumnya. Oh, ini beda, Bang. Artinya tadi masyarakat yang ada KTP dan KK pasti memilih. Iya. Terkhusus untuk masyarakat yang berdomisili yang ingin memilih harus 6 bulan sebelum pemilihan. Ini yang khusus untuk domisili, Bang. Ya. Tetapi dengan syarat domisili ini diketahui oleh dinas terkait, misalkan Capil. Terdaftar di sana. Harus terdaftar di Capil. Tidak cukup dengan surat keterangan dari negari aja? Tidak, Bang. Harus diketahui oleh Capil. 6 bulan sebelum pemilihan. Jadi kami juga mengajak masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat khusus Negari Sintu, jangan nantinya ini Pilwana Negari semacam. Saya putra daerah. Saya juga memiliki hak suara untuk memilih. Ya kemarin dirantau, datanya dirantau. Tiba-tiba waktu mau Pilwana dia pulang kampung. Pulang berombongan. Ya gitu. Pulang kampung itu pun tidak disengaja. Kebetulan nggak bisa balik karena COVID. Tahunya ada pemilihan wali negari. Pingin milih, kita nggak terdaftar. Jangan sampai ini menjadi ribut ya. Iya. Ini berdasarkan aturan, Bang, bukan aturan dari panitia, tapi memanglah kesepakatan dari aturan dari Pilwana tadi. Aturan ada perbuknya juga tadi, ya, perdanya juga ya yang atur. Jadi kami hanya penyelenggara melaksanakan sesuai dengan aturan. Jadi harapan panitia ini tentu masyarakat juga harus memaklumi, harus memahami dan memaklumi juga ya. Jangan sampai terjadi cekcok juga gara-gara itu, karena kita juga siapapun yang jadi negara juga tetap putra daerah kita. Putra. Tetapi tadi sudah sedikit menarik. Saya dengar yang wajib dipilih atau calon mencalonkan itu sepanjang warga negara Republik Indonesia. Ini tidak tentu kemungkinan juga nih orang luar mau mencalon di sana. Toh yang memilihnya dari luar nggak boleh. Bagaimana tuh mencalon kok boleh gitu loh. Gitulah, Bang. Kalau kita namanya kita diatur dalam Perbu. Artinya setiap warga Indonesia kan wajib dipilih dan memilih. Tapi khusus dengan Pilwana, kemudian dengan ada aturan-aturannya, ada sekat-sekatnya, inilah bedanya. Kalau untuk calon, ini juga cukup aneh. Untuk calon, untuk mencalon siapapun boleh sepanjang warga negara Republik Indonesia. Tapi untuk memilih hanya khusus orang yang berada di sana aja. Ini juga cukup aneh juga, tetapi juga nggak apa-apa lah. Ini kan sudah aturan yang ditetapkan. Tapi perlu juga ini menjadi bahan diskusi. Ya, kira-kira begitu. Setelah kita lakukan tahapan demi tahapan dan penetapan, ada penetapan DPT. Ada penetapan. Ini dikatakan sementara, bagaimana itu? Ya kalau yang nantinya ada jadwal-jadwal, Bang. Ada kemudian DPS artinya pendaftaran sementara. Kemudian kami nantinya juga menampung atau silakan bagi masyarakat yang belum terdaftar tetapi telah memiliki KTP sebagainya dengan memenuhi persyaratan, silakan nantinya melapor ke Wali Korong atau langsung kepada kami panitia. Kami perbaiki datanya sesuai dengan prosedur yang ada, Bang. Baik para pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada di acara Smas Diskusi ini, sebelum kita akhiri,
saya minta kepada Bapak Khairul Arif selaku Ketua Panitia Pilwana untuk menyampaikan closing statement-nya. Pada Bapak Khairul Arif kita persilakan. Oke. Pertama terima kasih dulu Bang. Ini juga hampir selesai Bang. Mungkin saya selaku Ketua Pilwana dari Pemilihan Negara Sintu, pertama mengajak masyarakat, ayo kita laksanakan dan sukseskan Pilwana ini dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Kita jangan sampai adanya tumpah darah, kemudian jangan sampai kita pecah belah dalam berencana. Kita mari sukseskan Pilwana ini dengan baik, dengan jujur, tanpa ada unsur-unsur politik yang lebih tinggi. Jangan sampai dengan pemilihan ini kita hancur bersama. Untuk itu kami ajak masyarakat, ayo datang ke TPS di tanggal 31 Oktober 2001. Mari kita pilih, sukseskan, dan tetapkanlah siapa yang ada di hati masing-masing tentang wali negari selanjutnya. Mungkin itu Bang. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Luar biasa ini kepada Bapak Khairul Arif yang telah menyampaikan closing statement-nya. Sedikit dari saya, di channel YouTube kita ini Smash Discuss akan selalu menunggu dan menanti panitia-panitia Pilwana yang ada di 29 negari di Padang Pariaman. Dan tak tertutup kemungkinan kepada calon kandidat juga dalam rangka menyampaikan visi dan misinya di channel kita ini Smash Discuss, agar masyarakat lebih tahu mencari pemimpin negeri yang di hati. Sekian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.